Welcome to our channel. Tahun 2020 lalu dikenal sebagai momentum penting untuk dicatat dalam sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Cina yang memasuki usia 70 tahun. Ya, sejak 13 April 1950, kedua negara telah saling mengenal dan saling bekerja sama menjalin hubungan erat. Kemesraan antara Indonesia dengan Cina dapat dilihat dari bentuk kerjasama di berbagai bidang. Selain itu, tumbuh kembang Indonesia tidak terlepas juga dari peran para warga dengan label keturunan Cina. Bahkan beberapa kali Indonesia kerap disebut terlalu bergantung pada Cina jika melihat bagaimana investasi di negara ini dikuasai oleh para investor asal negeri tirai bambu itu. Lalu, pertanyaan yang muncul kemudian yaitu, apa alasan Cina memilih Indonesia? Kenapa Cina masih setia dengan Indonesia? Nah, video berikut akan memberikan jawabannya untuk kalian. Sejarah hubungan. Seperti yang disebutkan di awal bahwa Indonesia dan Cina mulai terhubung sejak tahun 1950. Walaupun waktu itu banyak masalah internasional dan nasional yang membuat interaksi keduanya sulit untuk dilakukan. Pada tahun 1967, hubungan yang mapan ini menurun karena munculnya gerakan 30 September di Indonesia yang pada akhirnya mengubah haluan negara pada saat Soeharto berkuasa. Bangsa ini mengalami perubahan mencolok yang menghasilkan peningkatan ekonomi. Barulah pada tahun 80-an, jangkauan semakin luas ke wilayah Asia Tenggara serta Timur dan juga membuat hubungan dengan Cina membaik. Pada tahun-tahun berikutnya, Menteri Luar Negeri Cina yang saat itu menjabat, Ken Kichen, bertemu dengan Presiden Indonesia dan melakukan percakapan seputar hubungan kedua negara. Oleh sebab itu, pada awal abad 21, hubungan kedua negara disebut mencapai puncaknya dengan perdagangan bilateral karena mampu meraih hasil lebih dari 3,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2003. Selama lebih dari 70 tahun, banyak yang berhasil dicapai oleh kedua negara. Beberapa di antaranya ialah komitmen politik untuk menjalin hubungan yang setara. Relasi Cina-Indonesia. Banyak yang menyoroti hubungan bilateral Cina dengan Indonesia sebagai peristiwa yang paling menonjol di abad 21 Asia. Bagaimana tidak? Cina adalah negara yang beberapa dekade belakangan ini punya kontribusi yang signifikan pada urusan internasional. Perlahan-lahan, pengaruh Cina sebagai negara besar tumbuh di Indonesia dengan sangat baik. Selain itu, pengaruh Cina memang telah berkembang di seluruh dunia sebagai poros utama perdagangan, investasi asing, sumber pinjaman, sumber daya manusia, dan banyak lagi. Oleh sebab itu, dampak Cina sangat besar bagi Indonesia dengan membantu negara ini membangun beberapa mega proyek terbesar sepanjang sejarah. Beberapa proyek Cina di Indonesia disebut termasuk dalam skema besar Cina yang dikenal dengan sebutan Belt and Road. Beberapa hasil dari relasi dengan Cina seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangkit listrik tenaga air Batang Toru, dan banyak lagi. Namun, sejumlah proyek terkenal ini juga dianggap kontroversial oleh beberapa badan pemerintahan. Hal itu dikarenakan pemerintah Indonesia mengabaikan mitra lama, sekaligus sekutu ekonomi mereka dari Asia Timur, yakni Jepang. Ya, Indonesia perlahan-lahan hanyut ke Cina, yang semakin membuat Indonesia sedikit demi sedikit mundur dari sekutunya itu. Sedangkan mengutip laporan Kompas.com, sebagai sesama anggota G20 dengan keunikan dari ciri khas masing-masing di bidang sosial budaya, sistem politik, dan pemerintahan, Indonesia dan Cina berhasil menampilkan pada dunia pentingnya kerjasama, kemitraan energi, dan solidaritas antar bangsa. Bagi Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif, hubungan bilateral dengan Cina menorehkan beberapa capaian yang penting. Cina menumbuhkan perdagangan dan investasi. Peran Cina semakin besar pengaruhnya bagi Indonesia sebagai mitra strategis dengan bentuk investasi asing. Menurut Bank Indonesia, Cina muncul sebagai sumber terbesar ketiga dari investasi asing yang berada di belakang Singapura dan Hong Kong. Seperti yang kita ketahui juga,
bahwa investasi Hong Kong dan Cina mempunyai gabungan investasi kolektif. Investasi keduanya bernilai lebih dari 25% dari total investasi yang masuk ke Indonesia pada tahun 2021 dan berada di belakang Singapura senilai 30,2% di tahun yang sama. Jumlah investasi tersebut jauh di atas negara seperti Jepang 7,3%, Amerika Serikat 8,2%. Yang menarik, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Indonesia mengungkapkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2015, Cina tidak termasuk di daftar sebagai investor terbesar. Namun, semua itu berubah pada tahun 2016 hingga 2019 yang merupakan tahun-tahun paling signifikan bagi keduanya. Hubungan Cina dan Indonesia semakin erat sehingga mengalami peningkatan hubungan bilateral yang menghasilkan nilai investasi lebih dari 78,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Pada tahun 2021, hubungan ini semakin bertambah besar secara eksponensial dengan hasil 120 miliar dolar Amerika Serikat yang menobatkan Cina mengalahkan mantan investor terbesar Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Sedangkan seperti yang dilansir dari laman Kompas.com, peningkatan investasi Cina di Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak dapat dilepas dari proyek BRI. Proyek ini fokus pada pengembangan jalur konektivitas baik di darat maupun di laut via pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai negara. Inisiatif Belt and Road atau BRI. Upaya Cina menciptakan pasar raksasa di sekitar jalur sutra menuai pro kontra. Gerakan ini disebut sebagai Belt and Road Initiative atau menghidupkan lagi kejayaan jalur sutra. Melansir laman katadata.co.id, Belt and Road Initiative atau BRI merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Hal tersebut merupakan rencana pemerintah Cina untuk menghidupkan lagi kejayaan jalur sutra. Strategi ini melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran pada sekitar 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Program jangka panjang Cina tersebut disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia karena punya kebijakan yang sejalan, yakni membangun dan tumbuh. Sejumlah rencana infrastruktur dihasilkan karena hubungan tersebut, seperti transportasi, energi, bandara, kawasan industri, dan lain-lain. Tidak mengherankan bila pekerjaan yang didukung oleh Cina ada di berbagai wilayah Indonesia, terbentang dari Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Bali hingga Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, kerjasama Cina dengan Indonesia di masa depan akan mengelola baterai kendaraan listrik, panel surya, dan silikon industri. Alasan negeri Cina memilih Indonesia. Saat ini Cina merupakan negara adidaya dan jelas menjadi yang paling maju di Asia. Tidak hanya itu, negara ini bahkan sering disebut sebagai rival dari Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan AS, Cina diketahui lebih memprioritaskan Indonesia dibandingkan negara lainnya. Bukan rahasia lagi jika Indonesia dianggap menjanjikan untuk masuk dalam daftar negara adidaya ekonomi berikutnya di kawasan Asia. Bagi sebagian negara, arah investasi selanjutnya akan secara serius mengalami pengembangan industri nikel yang mengembangkan baterai kendaraan listrik. Contohnya perusahaan asal Cina, EV Battery Giant Contemporary Amperex Technology yang mengambil alih panggung dunia. Hal tersebut semakin jelas melalui pengumuman pabrik manufaktur senilai 5,1 miliar dolar di Indonesia. Namun lebih jauh dari itu, Indonesia juga sangat berambisi karena faktor pertumbuhan di masa lalu. Ya, sejak awal abad 21 hingga pada saat ini, terjadi peningkatan permintaan yang begitu banyak seperti infrastruktur, barang, dan teknologi canggih. Kedua hal tadi disambut baik oleh Cina dengan melihat geografisnya yang dekat dengan Indonesia. Begitulah, sangat penting bahwa Cina dan Indonesia di masa depan akan menjadi mitra ekonomi yang besar. Seperti yang diketahui bahwa Cina punya modal dan juga barang untuk membantu Indonesia dengan jumlah sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Itulah tadi sejumlah fakta tentang alasan Cina memilih Indonesia sebagai mitra yang penting.
Nah, bagaimana kalian menanggapi campur tangan Cina di Indonesia ini?